Pada tahun 1805 di negara Prancis, terlihat ada seorang tahanan baru dimasukkan ke penjara kapal. Setelah dipukuli hingga babak belur, para penjaga menyeret ke tempat tidur dan merantai kakinya. Ketika tahu kalau tahanan baru itu adalah buronan terkenal bernama Vidocq, semua tahanan lain langsung menyoraki namanya. Vidocq yang terbaring kesakitan ternyata diam-diam menyembunyikan besi tajam kecil dalam mulutnya untuk kabur nanti. Keesokan paginya, waktu bangun tidur, salah satu tahanan di sebelah Vidocq ngajak kenalan. Namanya Kortox. Kortox sudah kenal siapa Vidocq. Semua orang di sini tahu kalau Vidocq adalah rajanya melarikan diri karena pernah kabur hampir di semua penjara. Sayangnya penjara ini berbeda, tak ada yang bisa kabur. Kortox menjelaskan di penjara tengah laut ini bila kita ketahuan mau kabur maka akan langsung dilempar ke laut hidup-hidup. Mendengar itu, Vidocq cuma terdiam. Ia lalu bertanya siapa penguasa di sini. Kortox menjawab penguasanya adalah tahanan bernama Maillard. Para penjaga telah bekerja sama dengan Maillard untuk membantu mengawasi tahanan yang mau kabur. Sebagai bayarannya, dia bisa berbuat sesuka hati di sini. Lebih baik Vidocq hati-hati. Siangnya, untuk hiburan, para tahanan mengadakan duel dan membuat taruhan. Di tengah duel, Maillard memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menghabisi Vidocq yang sedang tidur. Tapi ternyata Vidocq hanya pura-pura. Diam-diam dia sedang memotong rantai dengan besi kecil yang dia selundupkan. Saat anak buah Maillard mendekat, tiba-tiba ada seorang tahanan menolong Vidocq. Setelah menghabisi anak buah Maillard, tahanan itu memperkenalkan diri. Namanya Nathanael. Nathanael bilang dia tahu Vidocq ingin melarikan diri. Dia juga mau ikut. Mendengar itu, Vidocq hanya diam lalu berjalan menghampiri Maillard. Setelah duel berakhir, melihat Vidocq datang, seketika semua terdiam hening. Maillard pun membukakan jeruji besi dan mempersilahkan Vidocq masuk. Waktu berhadapan, tanpa basa-basi, Vidocq langsung meludahi lalu menghajar Maillard. Saat para penjaga datang, lagi-lagi Nathanael menolong. Tapi karena kalah jumlah, Vidocq dan Nathanael dihajar habis-habisan, kemudian dibuang ke laut. Tahun berlalu di suatu pasar di kota Paris, terlihat kini Vidocq telah menjadi pedagang kain. Ketika sedang melayani pembeli, ada wanita yang gerak-geriknya mencurigakan. Wanita itu namanya Annette. Mendadak seorang polisi bernama Dubillard muncul menangkap Annette. Dari tadi Dubillard sudah mengawasi dan tahu kalau Annette pasti mau nyopet. Melihat itu, Vidocq pun menolong. Karena tak punya bukti, Dubillard terpaksa melepaskan sambil mengancam jangan berani-berani mencuri di wilayahnya. Ternyata Annette memang pencuri. Sebelum ditangkap, dia sudah menyembunyikan jam curiannya di tumpukan kain Vidocq. Anehnya waktu dicari, Annette bingung kenapa jamnya tak ada. Dengan santai, Vidocq menunjukkan jamnya dan bilang sekarang jam ini jadi miliknya sebagai bayaran karena telah menolong Annette. Meski Annette menolak, Vidocq tetap mengambil. Sore hari saat pulang ke penginapan, Vidocq kaget ternyata Annette juga menginap di kamar sebelah. Malamnya waktu minum di bar, Vidocq nggak sengaja ngelihat Kortox lagi sibuk nyopet. Dalam hati Vidocq istighfar.
Setelah keluar penjara, bukannya insaf, tuh bocah malah nyopet. Selesai minum, pas kembali ke penginapan, melihat Annette sedang dipukuli dua pria, Vidok langsung menolong. Dua pria itu adalah mantan narapidana yang dulu pernah satu penjara dengan Vidok. Mereka juga adalah bos Annette. Tujuan mereka ke sana untuk minta jatah hasil curian hari ini. Ketika tahu kalau jam tangan curian Annette diambil Vidok, mereka mengajak Vidok bergabung untuk membantu merampok rumah orang kaya. Maaf, bukan ngajak tapi maksa. Karena jika menolak, maka mereka akan melapor ke polisi. Mereka tahu status Vidok sekarang sedang jadi buronan. Mendengar ancaman itu, Vidok bodoh amat. Je vais le tuer. Arrête, je t'ai dit. Gara-gara identitasnya ketahuan, Vidok memutuskan segera pergi dari kota Paris. Setelah membereskan gerobak, waktu kembali ke kamar, Annette menemui Vidok untuk berterima kasih karena tadi telah menolongnya lagi. Pagi hari saat Vidok ingin berangkat, tiba-tiba Dubillard menangkapnya. Di kantor kepolisian, terlihat kepala polisi sedang mengobrol dengan seorang bangsawan wanita bernama Roxanne. Karena dari keluarga bangsawan, Roxanne sangat disegani. Di tengah obrolan, pelayan memberitahu Dubillard datang ingin bertemu. Waktu bertemu, kepala polisi kaget melihat Dubillard berhasil menangkap Vidok. Roxanne lalu menyapa dan memuji nama besar Vidok. Waktu mau pergi, Roxanne terus memandangi Vidok seakan seperti tertarik. Setelah Roxanne pulang, di dalam saat diinterogasi, Vidok terus berusaha menjelaskan kalau tuduhan pembunuhan yang membuatnya dulu di penjara dan jadi buronan itu bohong. Dia telah dijebak. Namun kepala polisi tak peduli, toh semua barang bukti mengarah pada Vidok. Seandainya bukan pembunuh pun, Vidok tetap harus dihukum gara-gara kabur dari penjara. Karena semua penjelasannya sia-sia, Vidok memutuskan melawan dan berhasil kabur. Di jalan, dia melihat Kortok sedang dihajar habis-habisan oleh seorang tentara. Beruntung Vidok menahannya. Tentara itu lalu memperkenalkan diri. Namanya Lloyd. Kortok cerita, tadi di bar saat mabuk dia nggak sadar telah menghina keluarga Lloyd. Lloyd ini sebenarnya mantan keluarga bangsawan, tapi gelar bangsawan keluarganya sudah dicopot akibat dianggap pengkhianat negara. Beruntung karena nama Vidok terkenal di seluruh penjuru negeri, Lloyd pun mau mengampuni Kortok. Di bar, Vidok bertanya apa Kortok tahu di mana keberadaan dua preman bos Annette yang semalam dia hajar. Gara-gara mereka, identitasnya jadi ketahuan polisi. Kortok memberitahu kedua preman itu anak buah Maillard. Maillard telah bebas dari penjara dan kini dia menjadi pemimpin seluruh kriminal di kota Paris. Jika Vidok nekat macam-macam dengan anak buahnya, Maillard pasti tak akan tinggal diam. Mendengar itu, Vidok dapat ide. Malamnya, ketika kepala polisi baru pulang, dia kaget melihat Vidok sudah ada di dalam kamarnya. Tangan Vidok tak kosong. Dia membawa dua preman yang barusan berhasil dia tangkap. Tak hanya itu, dia juga menunjukkan surat pernyataan bersalah yang mereka tulis sendiri. Tujuannya melakukan ini untuk menawarkan kesepakatan. Vidok tahu banyak berkas-berkas kasus kriminal masih berkeliaran di kota Paris yang sampai sekarang masih belum bisa terselesaikan. Dia juga tahu selama ini pihak kepolisian kesulitan menangani semua kriminal itu. Jadi gimana kalau Vidok membantu menangkap mereka semua tanpa menyisakan satu kasus pun? Sebagai bayarannya, dia ingin namanya dibersihkan dari daftar kriminal. Mendengar tawaran barusan, kepala polisi hanya tertawa. Mana mungkin bisa. Namun saat Vidok mulai menyebutkan secara detail kejahatan-kejahatan kriminal di kota ini satu demi satu, bahkan dia juga tahu ciri-ciri fisik mereka, kepala polisi kagum.
Vidok mengingatkan jangan remehkan raja penjara. Karena Vidok sudah pernah keluar masuk dan menaklukkan hampir seluruh penjara di negara ini, jadi dia mengenal kriminal-kriminal itu. Tak butuh waktu lama baginya untuk menangkap mereka semua. Akhirnya kepala polisi menyetujui tawaran Vidok. Di sisi lain, saat Maillard sedang berpesta, mendadak salah satu anak buahnya melapor bahwa Vidok telah menangkap 2 rekannya. Vidok juga berpesan dia akan menjebloskan Maillard kembali ke penjara. Mendengar itu, Maillard sangat marah dan membunuh anak buahnya. Di bar, Vidok, Cortox, dan Annette berkumpul membahas rencana untuk menangkap seluruh kriminal di Paris. Waktu sedang berdiskusi, Loic bersama putranya yang bernama Charles datang dan bilang mereka akan ikut bergabung. Pas ngeliat ada Annette, Loic bingung ngapain ada cewek ikut-ikutan. Annette menjelaskan dia sudah lelah hidup sebagai budak yang hanya disuruh terus-terusan mencuri. Dia ingin bebas dari Maillard. Dia bisa berguna kok buat jadi mata-mata. Mendengar itu, Loic juga ikut menjelaskan alasannya bergabung karena dia ingin mengembalikan nama baik keluarganya. Setelah saling sepakat, mereka semua pun bersulang. Dan misi dimulai. Suatu pagi di tengah hutan, ketika Vidok sedang menangkap anak buah Maillard, dia sadar dari kejauhan ada seseorang mengintainya. Ternyata orang itu adalah Nathanael. Sepulang ke penginapan, waktu ngobrol berdua dengan Annette bertanya apa rencana Vidok setelah semua ini berakhir. Vidok hanya menjawab nggak tahu, lihat aja nanti. Annette lalu minta Vidok nanya balik, tapi Vidok nggak mau. Annette cerita kalau dia hanya ingin tinggal di desa aja soalnya di kota terlalu ramai. Mendengar itu, Vidok bilang nggak nanya. Sore hari, waktu Annette mau nyuci baju di sungai, dia sadar ada anak buah Maillard mengikutinya. Dengan panik, Annette berusaha lari, tapi dia terkepung. Au revoir, fleur d'épine. Setelah menghabisi anak buah Maillard, Nathanael memperkenalkan diri lalu meminta Annette menyampaikan pesan untuk Vidok. Tolong temui dia di pasar besok jam 1 siang. Keesokan harinya di pasar, saat bertemu, sambil jalan Nathanael menceritakan kisah hidupnya. Dia lahir dari keluarga kriminal. Seluruh anggota keluarganya berakhir di penjara dan dihukum mati. Mungkin sekarang namanya belum seterkenal Vidok, tapi agar tak berakhir di penjara, dia akan berusaha menjadi penjahat yang paling ditakuti di negara ini sampai hukum tak bisa menyentuhnya. Nathanael memberitahu sebentar lagi akan ada pertunjukan di sini. Ia lalu menunjuk ke arah Maillard yang sedang berbelanja. Tiba-tiba ada seseorang menembak Maillard dan anak buahnya hingga tewas. Melihat itu, Vidok marah. Apa maksudnya semua ini? Nathanael pun berterima kasih. Berkat Vidok yang telah menangkap banyak anak buah Maillard, kini kekuatannya jadi melemah dan dia bisa dengan mudah menghabisi Maillard untuk mengambil alih posisinya sebagai pemimpin kriminal tertinggi. Nathanael juga menawarkan daripada jadi budak polisi, lebih baik Vidok bergabung dengannya. Mereka pasti akan bisa menguasai kota Paris bersama-sama. Tapi dengan tegas Vidok menolak dan langsung pergi meninggalkan Nathanael.
Beberapa hari kemudian, berkat jasanya, Vidok diundang menghadiri acara penghargaan dari kepolisian. Dia ke sana bersama Annette. Waktu bertemu kepala polisi, Vidok bertanya tentang perjanjian mereka untuk membersihkan namanya. Namun kepala polisi cuma menyuruh sabar. Birokrasi butuh waktu, nggak bisa langsung disetujuin gitu aja. Di tengah obrolan, Roxanne menyapa. Roxanne bilang dia kagum saat mendengar semua kabar tentang kehebatan Vidok. Saat Vidok melihat ada Pak Menteri, dia buru-buru menghampiri dan menanyakan secara langsung tentang perjanjian untuk membersihkan namanya. Namun Pak Menteri hanya tersenyum sambil berkata, seterkenal apapun nama Vidok, tak ada masyarakat yang mau seorang kriminal mendapatkan pembebasan. Bahkan waktu dulu revolusi Prancis, setelah Raja Louis XVI dilengsarkan dari tahtanya, dia tak dibiarkan bebas dari hukum dan tetap dipenggal. Jadi jika mau benar-benar bebas, mungkin Vidok harus berusaha lebih keras lagi. Mendengar itu, Vidok hanya terdiam. Di tempat lain terlihat Kortoks baru keluar dari bar dan mabuk parah. Namun ketika sedang berjalan pulang, tiba-tiba dia ditembak seseorang tak dikenal. Kortoks pun tewas. Di sisi lain terlihat Loic dan putranya yaitu Charles juga sedang dalam perjalanan pulang naik kereta kuda. Sepanjang jalan, ayah anak itu saling bercerita mengenang masa lalu saat masih menjadi keluarga bangsawan. Loic bilang sebentar lagi jika misi ini selesai, maka nama baik keluarga mereka akan pulih dan mereka bisa kembali berjalan dengan bangga. Namun di tengah jalan, mereka dihadang. Charles. Non. Non, non. Malamnya setelah mendengar kabar kematian rekan-rekannya, Vidok dan Annette pergi ke gereja untuk menenangkan Loic. Melihat kedatangan Vidok, Loic terus menyalahkannya. Loic sangat kalut. Seandainya dia tak bergabung dengan Vidok, mungkin putranya masih hidup. Vidok yang merasa bersalah pun memberikan Loic waktu untuk sendiri. Di luar, Vidok begitu marah. Ia lalu memutuskan pergi ke penjara. Di sana, para tahanan yang sebelumnya telah Vidok jebloskan ke penjara terus menghina dan menyorakinya dengan sebutan pengkhianat. Mereka kecewa sang raja penjara ternyata diam-diam membelot jadi budak polisi. Vidok lalu menyuruh penjaga membuka jeruji besi. Waktu masuk, Vidok langsung meluapkan amarahnya. Ingat, selama di penjara dia tak pernah sekalipun berteman atau bekerja sama dengan kalian semua. Dia tak pernah sekalipun minta bantuan. Di antara kalian justru malah ada yang pernah berusaha menghabisinya. Jadi kenapa sekarang dia disebut pengkhianat? Asal kalian tahu, kalian menginjakan kaki di penjara ini karena dosa kalian sendiri. Mendengar itu, semua tahanan terdiam. Sepulang ke penginapan, saat sedang berduaan dengan Annette, mendadak ada seorang utusan dari kepolisian datang memberitahu bahwa kepala polisi baru aja dibunuh. Dengan panik, Vidok bergegas pergi ke rumah kepala polisi. Namun ketika sampai, Vidok kaget kenapa kepala polisi masih hidup. Ternyata dia dijebak.
Keesokan harinya di kamar jenazah, Vidok terlihat sangat terpukul. Waktu ingin pulang, beberapa orang muncul menyerangnya. Beruntung saat terdesak, pengawal Roxanne datang menolong. Karena terluka parah, Vidok pingsan. Ketika sadar, Vidok sudah berada di rumah Roxanne dan lukanya juga sudah diobati. Setelah meminumkan obat, dengan lembut Roxanne menyuruh Vidok kembali beristirahat agar bisa cepat pulih. Roxanne berkata dia tak ingin kehilangan pria hebat seperti Vidok, jadi Vidok harus tetap hidup karena kota ini membutuhkannya. Sementara itu di kantor, kepala polisi menyuruh Dubilat segera mencari di mana keberadaan Vidok. Sekarang pergerakan para kriminal mulai merajalela. Kita benar-benar kewalahan dan butuh Vidok. Mendengar itu, Dubilat hanya terdiam dilema, seakan masih tak sudi jika harus minta tolong ke seorang penjahat. Besoknya ketika kondisinya membaik, tanpa membuang-buang waktu, Vidok bergegas pergi ke markas para kriminal. Sesampainya di sana, dia kaget melihat banyak penjahat bergeletakan. Ternyata Loik sudah datang duluan dan menghabisi mereka seorang diri. Kedua rekan tim itu pun kembali bersatu. Saat ingin ke ruang bawah, tiba-tiba Dubilat datang. Dubilat menawarkan bantuan sambil bilang kalau dia tak akan membiarkan Vidok menerima semua penghargaan sendirian. Mereka bertiga lalu masuk bersama-sama. Tapi waktu sedang mengendap-endap dan memeriksa keadaan sekitar, mereka ketahuan. Melihat Nathaniel kabur, Dubilat menyuruh Vidok mengejar, biar dia aja yang mengurus di sini. Di sisi lain terlihat Loik telah berhasil mengalahkan semua lawannya. Namun dia terluka sangat parah. Saat sedang istirahat, Loik yang sadar ada musuh mendekat langsung menjatuhkannya. Tapi ternyata dia cuma seorang bocah. Karena teringat almarhum putranya, Loik pun membiarkan anak itu pergi. Retiens-toi! Loik gugur. Di sisi lain, Vidok masih mengejar Nathaniel, menyusuri lorong yang terhubung ke gereja. Regarde-toi. Tu es encore pire qu'un policier. T'admirais, tu sais. Misi berakhir. Beberapa hari kemudian terlihat kepala polisi, Dubilat serta Vidok sedang menghadap ke kantor kementerian. Setelah menunggu lama, sekretaris datang lalu meminta Vidok masuk seorang diri. Di dalam, Pak Menteri memuji kehebatan Vidok dan berterima kasih atas jasa besarnya. Menteri juga memberitahu bahwa seluruh jajaran pemerintahan telah sepakat memutuskan akan menyetujui pembersihan nama Vidok. Jadi kini Vidok sudah seperti